Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga lambat menangani pasien, seorang warga di Lombok Tengah mengamuk dan memarahi seorang dokter jaga. Bawa 3 kg sabu-sabu dari Malaysia, seorang wanita diringkus polisi. Harga bahan pokok semakin mahal jelang Ramadan, warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah. Seorang wanita berinisial EM 38 tahun diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menyelundupkan narkotika ke Pulau Lombok. Wanita asal Garut tersebut ditangkap tim gabungan setibanya di Terminal Kedatangan Internasional di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Dari tangannya, petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg yang disembunyikan di dalam koper pakaian miliknya. Tersangka terbang dari Malaysia menuju Lombok dengan misi membawa narkotika ke pemesannya di kota Mataram dengan iming-iming imbalan 150 juta rupiah. Polisi masih melacak keberadaan penerima barang yang diduga merupakan sindikat pengedar narkotika antar daerah. EM diperintahkan oleh seorang yang berinisial SJ. Tersangka EM ini dari luar negeri, dari Malaysia. Jadi penerbangan langsung dengan menggunakan KTR yang diperintahkan dari bandarnya yang berada di Malaysia, merupakan berinisial SJ dan sabu tersebut merupakan milik BA. Tersangka diperintahkan mengantar sabu ke wilayah kota Mataram dan dijanjikan upah sebesar 150 juta rupiah apabila sabu tersebut diterima di Nusa Tenggara Barat. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pria bernama Rudi dan Faisal diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Dari tangan keduanya, polisi menyita 27 paket hemat sabu-sabu seberat 9,71 gram, alat isap dan uang tunai 1,9 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penggerebekan terhadap keduanya dilakukan atas informasi warga yang tidak mau desanya yang ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba justru menjadi sarang peredaran narkotika. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada kami bahwa di sebuah rumah di Desa Karangbongkot sering digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 20.25 WITA, kami langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang pada saat itu sedang menunggu pembeli dan sekaligus menyiapkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tersangka mengakui mengedarkan narkotika sejak 7 bulan lalu karena merupakan pemakai dan tergiur keuntungan. Untuk dijual atau untuk diapakan? Dijual. Dijual. Satu paketnya berapa? Kalau belah. Kalau belah sudah dijual 150 ya? Udah lama jual? Enggak. Hah? Baru berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.
Dua pria berinisial MD dan JI asal desa Jadapria diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Narmada karena mencuri puluhan tabung gas di sebuah gudang distributor di Desa Keru. Keduanya diringkus setibanya di Pelabuhan Lembar setelah bersembunyi sekitar sepekan di Pulau Bali. Para tersangka tidak bisa mengelak karena petugas membawa bukti rekaman kamera pengawas yang terpasang di tempat kejadian. Tersangka mencuri puluhan tabung gas menggunakan mobil pick-up dan menjualnya secara ecer melalui media sosial. Polisi menyita 1 unit tabung gas, ketapel, 3 ponsel, dan 1 mobil pick-up sebagai barang bukti. Awalnya kita kejar sampai ke Bali, kemudian di sana kita kita hunting, kita lidik, kemudian kita ketemu dengan sanak keluarganya yang ada di Bali. Kemudian pelaku ini tahu kalau dia dikejar dan akhirnya balik ke Lombok. Setelah tahu pelaku ini dikejar sampai ke Bali, pulang ke Lombok, kemudian kita hadang di pelabuhan KP3 Lembar. Di sana kita dibantu dengan instansi teman-teman TNI dan Polsek setempat juga. Tersangka mengaku membagi hasil penjualan tabung gas sama-sama Rp1 juta. Udah berapa kali curi tabung gas? Cuma itu aja sekali. Sekali itu. Berapa dijual itu? Kurang tahu kan. Cuma dibagi 1 juta aja. 1 juta, sudah dapat 1 juta. Tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan pokok hingga bumbu dapur di seluruh kabupaten menjelang Ramadan. Meski harganya terpantau mulai naik, namun Pemda menyatakan kenaikannya masih wajar akibat terbatasnya stok pengaruh cuaca buruk serta meningkatnya konsumsi masyarakat. Pemda menjamin ketersediaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan warga selama Ramadan nanti. Sementara untuk menormalkan harga, Pemda akan menggencarkan operasi pasar murah di seluruh wilayah dengan melibatkan distributor dan pihak swasta. Kondisi hari ini dalam kondisi stabil dan stok kita juga cukup. Di samping itu posisi NTB adalah daerah produsennya untuk beberapa bahan pokok kita. Nah ini yang menjadikan kami agak sedikit tenang ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gejolak dan sebagainya atau kejadian yang bisa memicu adanya gejolak di pasar. Nah, kemarin kita sudah MBG sudah kita coba simulasikan dan tidak berpengaruh di pasar kan. Nah insya Allah artinya semua on the track, semua sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Kalaupun ada naik-naik sedikit kan nggak apa-apa. Kalau stok aman. Stok kita aman. Bahkan kita dalam posisi panen. Baik. Selain merutinkan pengawasan pasokan bahan pokok ke pasar tradisional, pemerintah Provinsi NTB meminta para distributor tidak mengambil keuntungan berlebihan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat saat bulan puasa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.